Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Pak Ferry. Masih di aritmetika sosial. Submateri yang terakhir itu judulnya adalah bunga tunggal. Jadi bunga tunggal itu sering kita jumpai di mana contohnya? Di bank ya, atau koperasi dan yang lainnya lah ya. Dalam istilah bunga tunggal itu banyak istilah yang kita harus kenali karena itu akan kita masukkan ke dalam rumusnya. Unsur-unsur rumus mengenal istilah sebagai berikut. Oke, rumus pertama yang kita pakai adalah untuk mencari B. B ini maksudnya adalah besaran bunga tunggal. Oke, jadi mencari besaran bunga tunggal itu misalkan ini tentang ini maksudnya tabungan awal tabungan atau pinjaman lah ya, ini tentang modal lah atau uang pangkal, uang pokok seperti itu ya. Oke, jadi misalkan begini ceritanya, dia minjem 1.000, ngembaliinnya 1.200 misalkan seperti ini ya. Nah, maka ini adalah pinjaman awalnya ini. Nah, ini adalah pinjaman untuk yang dikembalikan seperti itu ya. Oke, jadi kita mencarinya adalah jadi pinjaman yang harus dikembalikan atau pinjaman akhir, ini bahasanya Pak Ferry gitu ya. Tabungan atau pinjaman boleh lah ya, dikurangi dengan pinjaman awalnya atau uang pokoknya, dia tadi minjemnya berapa seperti itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya rada ribet nih jelasinnya ya, karena Pak Ferry nggak pakai notasi ini seperti ini ya. Selanjutnya untuk mencari persentase bunga tunggal atau B% ini simbolnya ya, maka mencarinya adalah bunganya berapa, besaran bunganya. Nah, ini caranya di atas ya, pinjaman akhir dia dikurang dengan pinjaman awal dia, dibagi dengan tabungan atau pinjaman awal dia atau uang pokoknya ya, dikali dengan 100%. Ini mencari bunga persentase. Berikutnya mencari besaran bunga sama seperti ini, namun dia persentase bunga tunggalnya diketahui. Maka caranya adalah persentase bunganya berapa, kita kali waktu, jangka waktu lah ya, jangka waktu yang diberikan dalam satuan tahun. Selanjutnya kita kali dengan uang pokoknya atau tabungan atau pinjaman lah ya, awalnya berapa seperti itu ya. Kita akan banyak nanti ke sini, dua rumus ini yang kita pakai, yang paling atas dengan yang paling bawah, terutama yang ini yang perlu kalian pahami. Ya, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Baik, contoh yang pertama, ini ada seorang siswa, dia itu nabung dia, ini tentang nabung ya, nabung di koperasi sekolah, dia nabungnya segini nih, 100.000. Oke, ini berarti uang pangkal dia ya, uang pokok dia. Dia dapat bunga dari koperasi, bunganya itu dalam bentuk persen, 2% per bulannya. Oke, selanjutnya kita ganti aja ya soalnya, mulai dari yang sederhana dulu, nanti baru lanjut ke sini. Oke, kita ganti dengan ini ya nak ya soalnya. Sebentar, kita hapus dulu yang tadi. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada seorang namanya Tina. Tina tuh nyimpen uang sebesar 1.200.000. Oke, nah ini ya. Terus dia tuh dapat bunga dari bank ini 12% dalam setahun. Pertanyaannya adalah bunga yang diterima Tina, berapa besaran bunganya di akhir bulan ke-11. Oke, berarti 11 bulan jadi nambah berapa tabungannya, seperti itulah kurang lebihnya ya. Oke, waktunya 11. Oke, sekarang kita tulis dulu yang diketahui pada soal ya. Oke, yang diketahui adalah
tabungan awal dia ya, tabungan pokok dia itu pertama 1.200.000. Nah, ini ya. Terus 12% ini adalah persentase bunganya, 12% per tahun. Berarti dalam sederhananya 1% per bulan, boleh juga gitu ya. Kemudian diketahui berikutnya adalah jangka waktunya, W itu waktu, 11 bulan. Yang ditanya adalah besaran bunganya berapa. Oke, rumusnya kita pakai yang tadi. Ini ya rumusnya. Kita tulis bunganya nggak ada, turun. Persentase bunganya ini 12%, 12/100 lah ya, dikali waktunya. Waktunya 11 bulan, tapi di sini harus dalam bentuk tahun. Maka Pak Ferry tulisnya 11 biar 2 tahun dibagi 12 gitu ya. Oke. Dibagi 12 biar satuannya jadi tahun gitu maksudnya ya. Kan tahun ke bulan itu dibagi 12. Kalau bulan ke tahun dikali 12. Dia mintanya ke tahun, berarti kita bagi dengan 12. Oke, mudah-mudahan nyambung ya. Ini 11 bulan, ini dibagi 12 biar dia dalam satuan tahun. Dikali dengan tabungan awalnya itu 1.200.000. Oke, nyambung ya. Turun. Kita coret, yang bisa coret 12 sama 12. Nolnya 2, coret habis. Oke, kalau nggak bisa pakai kalkulator bolehlah ya. 12 kali 11 kali 1.200.000 bagi 100 bagi 12. Itu kalau mau dipakai ini hitung-hitungan kalkulator ya. Nah, ini sisalah berapa ini? 11 kali 12, nolnya ada 3. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 132.000. Oke, yang mana jawabannya? Yang ini ya, yang B. Oke, jadi kesimpulannya adalah tabungan dia ini dengan bunga segini dalam waktu 11 bulan nambahnya 132.000. Kalau pertanyaannya, jadi tabungannya jadi berapa? Kita jumlahin aja nak. 1.200.000 tambah 132.000. Jadi berapa? Jadi 1.432.000 itu tabungan dia kalau mau diambil di 11 bulan kemudian. Oke, mudah-mudahan nyambung ya. Contoh berikutnya. Baik, contoh kedua. Nah, ini Nona menabung, nabung lagi nih ya. Nabungnya 150.000. Dia dapat bunga 12% per tahun. Kemudian dikasih tahu setelah beberapa tahun Nona ambil deh uangnya ya, atau setelah beberapa waktu tabungannya diambil jadi segini tabungannya. Jadi berapa? 165.000 yang tadinya segini berubah jadi segini, nambah dong berarti ya. Oke, pertanyaannya adalah jangka waktu dia nabung tuh berapa lama? Kok tabungannya bisa jadi segini dengan bunga 12% per tahun. Oke, sekarang kita tentukan dulu. Nah, ini siapa? Ini adalah tabungan awalnya, gitu ya. Yang ini apa? Tabungan akhirnya, ya. Jadi segini, Pak Fer tulis. Tabungan akhirnya. Ini apa? Persentase bunganya ya. Oke. Sekarang kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke rumus kita. Oke, bunganya ada nggak? Nggak ada ya, turun. Sama dengan persentase bunganya ada. Ini Pak Fer geser dikit ya. Persentase bunganya ada ini ya, 12%. 12/100 dikali waktunya ada. Waktunya tidak ada, berarti W kita harus dalam satuan tahun, kita bagi 12 ya. Karena juga di sininya juga per tahun ya. Per tahun. Dikali dengan tabungan awalnya. Tabungan awalnya ada ini. Ya. Berarti di sini tulis 150.000. Oke, lanjut lagi. Nah, ini nggak bisa kita terusin. Karena apa? Karena ada 2 unsur rumus yang masih belum diketahui nilainya. Jadi kita harus cari dulu dengan cara apa? Nah, ini bisa dicari nih. Bunga itu kan ada 2 rumusnya. Nah,
Nah, tabungan akhir dikurang tabungan awal itu adalah bunga ini. Ada rumusnya itu di awal tadi ya. Kita kurangi saja. Kita cari nilai B ini ya. Oke, nilai B itu kita kurang saja. 165.000 dikurang dengan 150.000. Berapa hasilnya? 0051. Oh, berapa itu? 1.500. Betul ya? Oke, berarti kita kembalikan bahwa ini ada nilainya. Nah, ini dia. Kita masukkan, berarti ini warnanya nggak jelas. Oke, 1.500. Ini turun lagi 12/100 dikali W per 12 dikali 150.000. Kita coret yang bisa coret. Nah, ini habis. Duanya habis, ini nolnya ya. Sisalah 1.500 sama dengan ini nyisa W dikali ini ya 1.500. 1.500. Oh, ini kurang ini nak ya. Kurang 0 ini. Kan 165.000, ini mau 16.500. Ulangi ya. Ini berarti keliru nih. Nah, begini ya. Selanjutnya, oke, kita kan mau cari W. Berarti ini pindah. Pindah jadi pembagian ya. Jadi ini turun 15.000 dibagi ini 1.500 sama dengan W. Berarti coret 1, 2, 1, 2, 15-nya habis, sisa 1 dan 0, 10. Oke, jadi jangka waktunya adalah 10 bulan. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi demikianlah penjelasan dari bunga tunggal. Mudah-mudahan bisa menerapkan ya ketika Pak Beri kasih soal. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.